Langkah awal yang dilakukan Doyung adalah menangkap Bae Jong-ha dari geng keluarga. Itu karena Bae Jong-ha memiliki kaitannya dengan kebakaran panti jompo yang menyebabkan ibu Dongsu meninggal dunia. Lalu setelahnya Dongsu datang untuk meluapkan semua kekesalannya saat ini. Dongsu tidak membiarkan Jong-ha mati begitu saja. Ia menyuruh anak buah Doyung untuk mengangkatnya ke permukaan. Karena Dongsu memiliki rencana lain untuk membalas kematian ibunya. Ya karena Dongsu sudah tahu dalang dibalik ini semua adalah Moon San-guk dan Kim Jae-yul. Sementara itu di pinggir pantai sedang dihebohkan atas penemuan jasad seorang perempuan, yang mana perempuan itu adalah Park Jae-yi. Dan kebetulan salah satu yang menyelidiki kasus ini adalah detektif yang satu apartemen dengan Dongsu, yaitu detektif Chul Jin. Lalu setelah beberapa hari kemudian, Doyung bergerak lagi memerintahkan anak buahnya untuk mencuri mobil truk perusahaan Perisinam. Ya karena Doyung akan membongkar kebusukan Kim Jae-yul dan Moon San-guk dengan cara membeberkan keterkaitan San-guk dan Jae-yul dalam bisnis barang selundupan. Tentu saja Kim Jae-yul yang terkena dampaknya. Ia menjadi orang yang pasang badan demi melindungi citra Moon San-guk. Dan tak sampai di situ, anggota geng keluarga yang membakar panti jompo beberapa hari yang lalu sekarang datang bersama Dongsu ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui bahwa mereka membakar panti jompo itu atas perintah Kim Jae-yul. 전부 다 신남하고 김재열 대표가 시킨 거라고. 정말 김재열 대표가 시킨 게 맞아? Doyung dan Dongsu merencanakan hal ini dengan sangat matang, hingga akhirnya Kim Jae-yul mulai terpojok atas jeratan kasus-kasus yang menimpanya ini. Lalu, rencana selanjutnya Dongsu mendatangi Kim Jae-yul untuk menyarankan agar Kim Jae-yul mengaku saja dan menyebut nama Moon San-guk atas dalang sebenarnya ke publik. 신남항운 사무실에서 김재열 씨의 교사 지시를 받았습니다. Tentu saja Kim Jae-yul mulai terpojok. Ya karena sekarang dia mengetahui bahwa ia mendapat 2 jeratan kasus sekaligus. Namun karena dia sadar dalang dibalik ini semua adalah Su Doyung, akhirnya Kim Jae-yul hanya memilih bungkam saja. Setelah keluar dari ruangan itu, Dongsu bertemu dengan detektif kenalannya. Mereka sedikit bertegur sapa, lalu setelahnya Dongsu memberikan beberapa informasi penting tentang Kim Jae-yul untuk membantu penyelidikan. Pada malam harinya Dongsu dan Doyung merencanakan lagi untuk menjatuhkan Kim Jae-yul dan Moon San-guk, yaitu Dongsu berencana agar nanti di saat anak buah Jae-yul mengurus sisa barang-barang selundupan, harus ada yang memotretnya. Itu bertujuan untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan untuk memberatkan Kim Jae-yul supaya lebih tertekan. 그럽시다. 이왕 하는 거. Singkat cerita, akhirnya Kim Jae-yul mengakui 2 kasus tersebut yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka. Namun ternyata ini adalah rencana dari Moon San-guk untuk menyingkirkan Kim Jae-yul. Ya karena sekarang Jae-yul tidak dibutuhkan lagi. Itu terbukti ketika Dongsu akan bertemu dengan Kim Jae-yul di penjara. Dongsu berpapasan dengan Moon Hae-jun. Di sana Hae-jun mengatakan bahwa Jae-yul dijebloskan ke penjara bukan karena Dongsu, melainkan atas kemauan ayahnya sendiri. Dan ini adalah rencana mereka. Ternyata penahanan Kim Jae-yul ditunda sementara karena Kim Jae-yul berpura-pura sakit untuk menggiring simpati publik padanya. Yang mana akibat ini Kim Jae-yul malah ditempatkan di rumah sakit, bukan di penjara. Di tempat yang berbeda, Moon San-guk mengabari pada anaknya bahwa Moon Hae-jun ini bisa mengikuti lagi pemilu sela. Yang mana kabar ini membuat Moon Hae-jun senang dan bangga dengan ayahnya ini. Tanpa sepengetahuan Hae-jun dan Han-guk, ternyata Dongsu telah mengambil langkah baru untuk menjatuhkan mereka berdua, yaitu Dongsu mengunjungi kamar tempat Kim Jae-yul dirawat. Di sini Dongsu memberikan informasi pada Kim Jae-yul bahwa sekarang Moon Han-guk berencana menyingkirkannya. Itu terbukti ketika sisa dari barang-barang selundupan Jae-yul dijual atas perintah Moon Han-guk. 전 당연히 대표님이 시킨 거라고 생각했습니다.
Karena sebelumnya Moon Han-guk memerintahkan Yong-chan, anak buah kepercayaannya Kim Jae-yul, agar menjual barang ilegal tersebut. Ya bisa dibilang juga sekarang Yong-chan telah berkhianat pada Kim Jae-yul. Dan ternyata perintah Moon Han-guk pada Yong-chan bukan menjual barang selundupan saja, tetapi Yong-chan juga harus membunuh Kim Jae-yul. Dan inilah yang terjadi. Untungnya ada Dongsu yang menghalangi aksi pengkhianatan Yong-chan ini. Dongsu sangat kewalahan menghadapi Yong-chan ya karena Dongsu tidak memiliki basic bela diri apapun. Namun nasib baik menimpa Dongsu, yaitu dia diselamatkan oleh Do-young yang tiba-tiba datang ke rumah sakit. Sementara itu di tempat yang berbeda, Moon Han-guk sangat kesal ketika ia menelpon Jae-yul tapi tidak direspon. Lalu setelahnya Moon Han-guk mencoba menelpon Yong-chan. Tapi ada yang aneh. Karena ketika Han-guk menelpon Yong-chan, suara deringnya ada di bagasi mobilnya. Alhasil Han-guk mengecek asal suara dering itu. Dan ketika membuka bagasi itu, setelah kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya, akhirnya Kim Jae-yul buka suara juga pada para wartawan. Kim Jae-yul membeberkan kebusukan Moon Han-guk selama ini. Kim Jae-yul membuka suara dengan sangat sukarela. Ya karena sekarang Kim Jae-yul merasa dikhianati oleh Moon Han-guk. Setelahnya kabar itu tersebar luas di Korea, yang mana akhirnya banyak sekali media televisi yang membahas kebusukan Moon Han-guk. Tentu saja Do-young yang menonton berita itu sangat puas karena Dongsu telah berhasil menjatuhkan 2 orang sekaligus. Lalu setelah berita itu tersebar luas, akhirnya pihak dari kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah kantor Moon Han-guk. Tentu saja Moon Han-guk sangat kesal, apalagi dia melihat berita di koran, namanya dan Kim Jae-yul menjadi topik yang trending akibat Han Dong-su. Istrinya di rumah merasa bangga dengan suaminya ini karena sekarang dia telah menjadi pengacara yang terpandang. Tak sampai di situ, Bum Jae sang adik datang pada Dong-su untuk mengucapkan selamat atas keberhasilannya menguak kebusukan Kim Jae-yul dan Moon Han-guk ke publik. 아우 그냥 속이 다 시원하다 문상구 콩밥 먹을 생각하니까. Sementara itu beberapa hari kemudian Do-young mengunjungi Kim Jae-yul di penjara. Tentu saja Do-young sangat puas sekali melihat ini. Ya karena sekarang langkah Do-young untuk membeli perisinam akan semakin dekat dan mudah. Lalu Do-young juga mengatakan pada Kim Jae-yul supaya tidak macam-macam kalau Kim Jae-yul ingin hidup. Lantas akibat itu pun Kim Jae-yul yang mendengar ambisi Do-young sangat marah. Bahkan di sini Kim Jae-yul mengatakan, hati-hati dengan Dong-su karena suatu hari dia akan melangkahimu. Lalu setelahnya ketika Dong-su akan pulang, ia berpapasan dengan detektif Chul-jin. Ia bertanya pada Dong-su tentang keterkaitannya dengan Su Do-young. Namun di sini Dong-su bersikap tenang dan mengatakan bahwa ia mengenal Do-young sebagai pengacara dan klien saja. Malam harinya Moon San-guk bertemu dengan Jaksa Agung. Ya karena Moon San-guk ini berencana untuk menyuap Jaksa Agung supaya segera mengganti Park Chung-ho. Itu semua San-guk lakukan agar kasus-kasusnya tidak muncul lagi di publik. Dengan kata lain, San-guk akan membersihkan namanya dan secara tidak langsung San-guk juga menghancurkan Do-young dan Dong-su. Esok harinya kediaman Do-young didatangi oleh detektif Chul-jin dan temannya. Itu karena Chul-jin akan mengorek informasi dari Do-young terkait hilangnya Yang Ho dan tentang penemuan jasad Park Jae-yi baru-baru ini. Tentu saja Do-young mengelak, berpura-pura tidak tahu tentang Yang Ho dan Park Jae-yi. Namun sang detektif tetap saja kekeh menanyai Do-young sampai-sampai Do-young hampir emosi. 개 자리를 놓고 싸우던 상대가 갑자기 사라졌는데 본인이 죽인 거 아니에요? Tetapi untungnya ada Dong-su yang segera menangani pertanyaan yang dilontarkan detektif Chul-jin pada Do-young. Di sini detektif Chul-jin kesal kenapa Dong-su tiba-tiba datang dan membela Do-young, padahal dia adalah orang yang paling dicurigai atas hilangnya Yang Ho dan atas kematian Park Jae-yi. Namun untungnya Dong-su bisa menangani pertanyaan itu dengan sangat mudah, bahkan bisa membuat detektif Chul-jin dan temannya pergi dari kediaman Do-young. 소문대로 좋은 일 많이 하시네요. 조폭들 변호까지 해주시고.
Setelah kepergian dua detektif itu, akhirnya di sini Dongsu membahas tentang Moon Sang-guk dengan Do-young, bahwa sekarang Moon Sang-guk sudah mulai bergerak. Bahkan secara tidak langsung, Pak Chong-ho yang jadi backingan mereka pun akan segera tergantikan oleh jaksa wilayah yang baru. Lantas Dongsu semakin kesal pada Moon Sang-guk, ya karena dia sangat bersalah. Karena mengingat ibu Dongsu meninggal karena Sang-guk juga. Dan beberapa tahun yang lalu, seorang asistennya pun meninggal dibunuh atas perintah Moon Sang-guk. Jadi Moon Sang-guk itu memiliki banyak kasus rumit dan beberapa kasusnya yaitu seperti penggelapan dana, pembunuhan, dan suap menyuap. Pada akhirnya Dongsu meminta agar Do-young membunuh saja Moon Sang-guk segera mungkin sebelum Moon Sang-guk dan orang-orangnya bergerak lebih jauh. Dan bahayanya lagi, jika orang-orang Sang-guk menemukan mayat Yang Ho, maka Do-young dan Dongsu akan kalah telak. Namun pada esok harinya Do-young diajak bertemu oleh Moon Sang-guk di suatu tempat. Dan ternyata ketika Do-young sampai di tempat itu, Moon Sang-guk langsung menawarkan beberapa imbalan untuk Do-young. Seperti Do-young akan menguasai kasino laut dan menguasai perisinam. Dan sebagai tambahannya lagi, Do-young akan kebal hukum. Do-young yang mendengar itu merasa tertarik, apalagi Do-young ini sangat berambisi untuk menguasai perisinam dan kasino laut. Lantas Do-young menanyakan apa yang Moon Sang-guk inginkan darinya. Tak disangka ternyata yang diminta Moon Sang-guk adalah membunuh Han Dongsu. Ya karena akhir-akhir ini Dongsu telah mengusik jalannya Moon Sang-guk. Tentu saja Do-young yang mendengar permintaan itu sangat merasa dilema. Karena Do-young itu tidak bisa seperti sekarang kalau bukan atas bantuan Dongsu. Namun sayang pada esok harinya ternyata Dongsu malah diculik oleh beberapa anak buah Su Do-young untuk dibawa ke suatu tempat. Dan di tempat yang berbeda, Moon Sang-guk dijemput oleh anak buah Su Do-young. Ternyata Dongsu dibawa ke hadapan Do-young. Di sini Dongsu sangat merasa ketakutan karena mengingat bahwa Do-young bisa berbuat apa saja. Apalagi sekarang Do-young membawa sebilah pisau. Dongsu terus merengek minta ampun dan meminta kesempatan pada Do-young. Namun Do-young hanya diam saja dan sedikit merespon permintaan Dongsu itu. 한동수 죽여달라고. 엄마 기회를 주세요. 제가 한 번 더 열심히 한번 해보겠습니다. Ternyata Moon Sang-guk dibawa juga ke dalam kontainer ini. Di sana mereka saling tatap dan membisu. Tentu saja Moon Sang-guk di sini sangat berambisi melihat Dongsu mati di hadapannya. Namun ternyata Do-young malah menyuruh mereka bertahan dan saling membunuh. Lalu jika orang yang selamat nanti, maka orang itu akan menjadi rekan sejati Do-young. Dan setelahnya bisa ditebak, inilah yang terjadi. Mereka berdua saling mempertahankan diri dan saling mengincar nyawa. 넌 살려줄 것 같아? Dan pada akhirnya orang yang berhasil hidup adalah Dongsu. Ia keluar dari dalam kontainer itu dengan wajah yang dingin. Dan tak lama kemudian Do-young menghampirinya untuk saling berjabat tangan sebagai bentuk bahwa mereka berdua adalah rekan sejati. 우리 이제 진짜 파트너. 우리 이제 진짜 파트너. Nah itu dia gengs untuk alur cerita filmnya. Nantikan untuk episode atau part selanjutnya di channel ini. Oke, see you next time, bye bye.